Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini kita akan kembali membahas satu hal yang menarik sebagai bentuk kegiatan aktif kita dalam terus mengasah diri, menambah wawasan, dan juga terus berlatih dan belajar untuk meningkatkan kemampuan diri ya, supaya semakin hari kita semakin baik. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Motivatras, setelah video motivasi saya sebelumnya sudah kita lihat bersama, hari ini kita akan coba sedikit diskusi lagi tentang sebuah judul yang menurut saya juga menarik ya, yaitu tentang buah matang pohon. Nah ya, kalau di penjual-penjual buah itu matang pohon katanya gitu ya, matang pohon. Nah, saya sudah membawa nih sebuah mangga ya. Mangga ini sengaja saya beli di toko buah, dan ini harganya sedikit lebih mahal ya per kilonya dibanding yang lain. Saya sempat bertanya kepada penjualnya mengapa ini lebih mahal begitu. Selain jenisnya ini harum manis ya, jenisnya harum manis, itu ciri khasnya itu baunya kira-kira jarak 10 cm sudah tercium. Ini sudah tercium nih, wangi, dan wanginya benar-benar matang. Dan ternyata setelah saya beli, saya coba, kemudian saya bandingkan dengan yang lain, rupanya ini lebih manis ya. Selain memang jenisnya mangga manis, tapi ini lebih manis. Setelah saya telusuri, ternyata yang dijual dipisahkan begitu eksklusif gitu, ternyata ini adalah matang pohon. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan mengapa para penjual itu menjual mangga jenis ini itu lebih mahal, karena menurut dia ini matang pohon ya, matang pohon. Mungkin penjual ini tahu ya bahwa ini matang pohon, ini yang matang tapi tidak. Kan ada juga buah yang dijual di pasaran itu tidak semuanya tua di pohon. Ada juga sudah matang dipetik baru dijual, ada juga yang masih setengah tua itu karena kebutuhan dipetik. Jadi matangnya bukan karena di pohon, matangnya karena lama setelah dipetik. Nah ini beda. Nah sahabat Motivatras, di dalam satu, kita bicara dulu dalam satu pohon ya. Di dalam satu pohon itu kan banyak ranting, banyak dahan, dan buah-buah mangga itu ada di ranting-ranting itu. Kadang satu tangkai begitu ya, satu tangkai itu buahnya banyak banget ya, tidak hanya satu ya, mungkin 5, 10 gitu ya. Tetapi ada juga yang sepasang begitu ya, ada juga yang sepasang gitu ya. Nah pada kenyataannya satu tangkai buah yang berisi 2 itu lahirnya sama ya, dia munculnya sama, kemudian besarnya juga sama, waktunya juga sama. Tapi menariknya adalah ada di antara pasangan itu yang salah satunya dia lebih cepat matang dibanding yang lain ya. Dibahas juga di beberapa kesempatan ya, sebagai bentuk motivasi sepasang buah begitu ya, dalam satu tangkai yang sama ya, tetapi satunya lebih matang lebih awal, lebih dulu dibanding yang lain. Yang lain masih hijau, ini sudah matang. Nah ini menarik untuk disimak sebagai bentuk motivasi dan tadabbur kita. Tentunya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mempunyai skenario itu ya, mengapa buah dalam satu tangkai itu matangnya tidak sama ya, berbeda gitu, padahal dia dimulai dari calon buah yang sama di waktu yang sama, tetapi kenapa matangnya lebih dahulu. Kemudian perlakuannya juga sama begitu ya, dipupuk, diairi, pokoknya sama ya oleh si pemilik itu. Atau bahkan anggap saja ini pohonnya liar gitu. Jadi mereka mendapatkan asupan makanan dari akarnya pasti sama ya. Tidak mungkin akar itu akan berat sebelah pilih kasih, oh buah yang sana saja yang saya berikan asupan nutrisi paling banyak, kan nggak demikian. Mereka dapat rata, tetapi kenapa ada satu ini lebih matang. Nah dalam kehidupan sehari-hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita bahwa kematangan buah itu lebih kepada prosesnya ya, lebih kepada prosesnya. Bisa jadi
buah yang lebih matang dulu itu dia lebih siap, lebih maksimal dalam mengelola nutrisi, kemudian lebih maksimal di dalam ia tumbuh menjadi buah, ya. Sementara pasangannya mungkin ada satu kelainan, mungkin ada satu hal yang tidak berfungsi di dalam unsur-unsur di buah itu, sehingga proses penyerapan nutrisinya tidak maksimal, sehingga matangnya juga tidak maksimal, begitu ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ada tadabur ya, ada tadabur, ada beberapa kajian yang menarik begitu kalau kita taklim gitu ya. Mengapa seseorang ya dengan jenis pekerjaan yang sama tapi nasibnya berbeda begitu ya. Kata orang nasibnya berbeda ya, yang satu lebih mapan mungkin, yang satu tidak itu ya. Atau yang satu memiliki sesuatu yang lain tidak begitu ya. Ini ternyata adalah pada jiwa konsumtifnya ya. Ada dua orang yang punya penghasilan yang sama tetapi konsumtifnya, jiwa konsumtifnya berbeda. Ini berpengaruh kepada apa yang ia miliki. Yang satu rajin menabung, yang satu rajin menghabiskan. Yang satu kehidupannya sederhana, yang lain tidak begitu. Ini pengaruh pengelolaannya, pengaruh manajemen, bagaimana ia mengatur ekonominya, itu dari sisi ekonomi. Tapi yang menarik adalah tentang kematangan tadi. Nah, mangga yang buah yang lebih matang itu dia prosesnya sendiri ya, prosesnya sendiri. Kemudian dengan kemandirian dia, bisa jadi manusia yang berangkat pada titik yang sama, dia lebih matang, mature-nya lebih nampak terlebih dulu karena memang dia mau melakukan itu ya. Prosesnya ia tekuni dengan baik, kemudian ia menikmati proses itu, mengikuti dengan baik, sehingga hari demi hari selalu diukur dengan akumulasi keberhasilan hari demi hari, sementara yang lain tidak melakukan itu. Maka pantas kalau di antara beberapa pemain bola dalam satu tim ada 11 begitu ya, mana yang ia berlatih sungguh-sungguh, mana yang dedikasinya tinggi, mana yang loyalitasnya tinggi, mana yang semangatnya luar biasa, nanti akan nampak di lapangan. Nah, di lapangan itulah dia menemukan jati dirinya, dia membuktikan bahwa ia adalah pemain yang baik ya. Pada saat belajar bersama belum nampak, tetapi begitu sudah diterjunkan di lapangan, maka ia akan tampak siapa yang siap, siapa yang mentalnya bagus, strateginya bagus, menyerap ilmu dengan baik, akan nampak. Sama dengan kita ya, kita pernah belajar di tempat yang sama, level kita sama, kemudian kita lulus dari pendidikan yang sama, levelnya, jenjangnya begitu ya, sama-sama mungkin D2, D3, S1, S2 sama begitu ya. Tapi ternyata di dalam lapangan kita mempunyai jalur yang berbeda ya. Selain ini nasib, selain ini bentuk keberkahan ya, tapi ada satu sisi bahwa ini adalah jalur yang sudah dibangun dari awal ya. Nah, itulah kematangan. Nah, kalau kematangan para pemain bola itu tampak di lapangan, maka kematangan kita semua ada di kehidupan sehari-hari. Maka kita bisa melihat di dalam komunitas dimanapun, kita bisa melihat mana yang hidupnya lebih matang, mana yang jiwanya lebih matang, mana yang pemikirannya lebih matang di antara teman-teman kita bisa melihat diri. Dan tentu kita juga bisa menilai diri kita itu matang atau tidak ya, sama seperti pohon tadi. Nah, mari kita simpulkan di antara pelajaran dari buah yang matang salah satu dibanding yang lain tadi, ada tingkat kekuatan dia dalam menyerap nutrisi ya, prosesnya begitu, dan kita juga. Jadi pada ini bisa diambil kesimpulan kematangan seseorang lebih karena disebabkan adalah bagaimana seseorang itu betul-betul menikmati proses hidupnya tahap demi tahap. Proses inilah yang berlaku setiap manusia. Manusia memiliki proses masing-masing yang ditentukan oleh dirinya masing-masing. Nah, jawabannya adalah pada hasilnya. Ya, jawabannya pada hasilnya. Kalau kita melihat orang lebih siap, orang lebih matang, orang lebih mature, ya, di dalam kehidupannya, itu bisa disimpulkan, ya, bisa disimpulkan bahwa prosesnya itu bisa
lebih baik dibanding kita. Tahapan-tahapannya mungkin dia lebih baik dari kita, sehingga kita juga bisa mencontoh kepada orang-orang yang lebih dahulu mempunyai kematangan jiwa itu. Demikian, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk sahabat semuanya. Salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.